Selamat pagi, siang, ataupun malam Ibu Herina Pujastuti. Perkenalkan, saya Hemali Desti Kirana, mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Video berikut ini merupakan video pembahasan UAS Stokastik Proses. Selamat menyaksikan. UAS Stokastik Proses nomor 1. Nomor 1, sebuah alat untuk membuat kopi dijual dengan harga $80 per unit. Waktu hidup alat dalam tahun adalah random variable dengan PDF, FT sama dengan T pangkat 2 per 21, di mana T-nya itu lebih sama dengan 1 dan kurang sama dengan 4. Pertanyaan yang A adalah sebuah kafe menggunakan alat tersebut dan akan menggantinya jika rusak. Tentukan biaya tahunan jangka panjang. Soal ini berkaitan dengan materi The Long Run Renewal Rate. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah menentukan mean time to failure-nya atau MTTF. Dengan persamaan, RT sama dengan integral dengan batasan 0 sampai dengan T hingga dari T dikali FT dt. Pada soal diketahui bahwa FT-nya itu adalah T pangkat 2 per 21, di mana T-nya itu memiliki batasan lebih sama dengan 1 dan kurang sama dengan 4. Sehingga dapat dituliskan dan dimasukkan ke dalam persamaan RT menjadi integral dengan batasan 1 sampai dengan 4 dari FT, di mana FT-nya itu adalah T pangkat 2 per 21, sehingga sama dengan integral dengan batasan 1 sampai dengan 4 dari T dikali FT-nya itu adalah T pangkat 2 per 21 dt, sama dengan integral dengan batasan 1 sampai dengan 4 T dikali T pangkat 2 itu adalah T pangkat 3 per 21 dt. Kemudian kita akan mengeluarkan 1 per 21 ini, karena yang diintegralkan itu yang bersifat variabel, sehingga dapat dituliskan menjadi 1 per 21 dikali integral dengan batasan 1 sampai dengan 4 dari T pangkat 3 dt. Kemudian akan kita integralkan menjadi 1 per 21, integral dari T pangkat 3 itu adalah 1 per 4 T pangkat 4 dengan batasan T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 4. Kemudian kita akan menggantikan posisi T ini menjadi 4 dan 1, sehingga dapat dituliskan menjadi 1 per 21 dikali 1 per 4, T-nya itu kita ganti menjadi 4, sehingga dapat dituliskan 4 pangkat 4, dikurangi dengan 1 per 4, dikali dengan T-nya itu kita ganti menjadi 1, sehingga dapat dituliskan 1 pangkat 4. Kemudian kita selesaikan, yang menjadi 1 per 21, 4 pangkat 4 itu adalah 256, dikali dengan 1 per 4 itu adalah 256 per 4, dikurangi dengan 1 pangkat 4 itu adalah 1, dikalikan 1 per 4 itu adalah 1 per 4. Sehingga dapat dituliskan 1 per 21 dikali 256 per 4 dikurangi dengan 1 per 4 itu adalah 255 per 4. Sehingga hasil perkalian dari 1 per 21 dengan 255 per 4 itu adalah 85 per 28 atau sama dengan 3,0357. Langkah berikutnya itu adalah menentukan long run renewal rate-nya, yaitu dengan persamaan limit T menuju T hingga dari NT per T sama dengan 1 per mu. Mu itu merupakan hasil dari integral yang sebelumnya telah dihitung, yaitu 3,0357. Sehingga dapat dituliskan sama dengan 1 per 3,0357, yaitu sama dengan 0,3294. Nah, pada soalnya itu kan ditanya untuk menentukan biaya tahunan jangka panjangnya. Sehingga biaya tahunan jangka panjangnya itu sama dengan $80, di mana $80 ini merupakan harga alat untuk membuat mesin kopinya per unit, dikali dengan hasil dari 0,329 ini. Sehingga $80 dikali 0,3294 itu diperoleh hasil $26,3529. Ini adalah biaya tahunan jangka panjangnya. Sehingga kesimpulannya adalah biaya tahunan jangka panjang yang harus dibayar oleh kafe sebesar $26,3529. Yang B, pabrikan menawarkan kebijakan untuk perawatan alat. Dengan membayar $10 per tahun, pabrikan akan mengganti gratis alat yang rusak sebelum 3 tahun pertama penggunaan. Tetapi, jika alatnya rusak setelah 3 tahun, maka kafe harus membeli baru dengan harga penuh. Apakah kontrak perawatan alat tersebut akan menguntungkan? Berdasarkan soal, diketahui beberapa data yaitu terkait biaya yang dikeluarkan dalam tahun yang disimbolkan dengan CN. Di mana CN ini diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Pada soal diketahui bahwa dengan membayar $10 per tahun, pabrikan akan mengganti gratis alat yang rusak sebelum 3 tahun pertama penggunaan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa CN itu sama dengan 30
yaitu 30 itu merupakan hasil perkalian dari $10 dikali dengan 3, sehingga B yang dikeluarkan dalam tahun atau CN sama dengan 30 apabila LN-nya itu kurang sama dengan 3 tahun. Nah, pada soal juga diketahui bahwa jika alatnya rusak setelah 3 tahun, maka kafe harus membeli baru dengan harga penuh. Di mana harga penuh itu sudah diketahui pada soal, yaitu sebuah alat untuk membuat kopi dijual dengan harga $80 per unit, di mana harga $80 per unit ini merupakan harga penuhnya, sehingga biaya yang dikeluarkan dalam tahun atau CN sama dengan 80 apabila LN-nya itu lebih dari 3 tahun. Untuk menyelesaikan soal ini berkaitan dengan materi long run cost rate dengan persamaan limit T menuju T hingga dari CT per T sama dengan EC1 per ET1. Nah, di sini kan belum diketahui nilai dari EC1 dan ET1, sehingga harus dicari nilai keduanya. Yang pertama mencari nilai EC1. EC1 sama dengan 30 dikali peluang L kurang sama dengan 3 ditambah 80 dikali peluang L lebih dari 3. EC1 sama dengan 30 dikali peluang L kurang sama dengan 3 itu adalah integral dengan batasan 1 sampai dengan 3 dari FT dt ditambah 80 dikali peluang dari L lebih dari 3 itu adalah integral dengan batasan 3 sampai dengan 4 dari FT dt. Nah, di mana FT dt-nya itu sudah diketahui pada soal, yaitu FT sama dengan T pangkat 2 per 21 dengan T itu memiliki batasan lebih sama dengan 1 dan kurang sama dengan 4. Sehingga ini adalah alasan kenapa integralnya itu memiliki batasan paling bawahnya itu adalah 1 dan batasan paling atasnya itu adalah 4. Dan nilai 3 ini diperoleh pada soal, yaitu dengan membayar $10 per tahun, pabrikan akan mengganti gratis alat yang rusak sebelum 3 tahun pertama penggunaan. Sehingga di sini adalah alasan kenapa 30 dikali dengan integral dengan batasan 1 sampai dengan 3, yaitu adalah ini tahun pertamanya sampai dengan 3 tahun sebelum tahun pertama penggunaan itu, dari FT/DT ditambah 80 dikali integral dengan batasan 3 sampai dengan 4, di mana 3-nya itu hasil dari jika alatnya rusak setelah 3 tahun, di mana 4-nya itu merupakan batasan paling atas dari si FT tersebut, dari FT/DT. Sehingga hasil dari EC1 sama dengan dapat dituliskan menjadi 30 dikali integral dengan batasan 1 sampai dengan 3 dari FT/DT-nya itu adalah T pangkat 2 per 21 dt ditambah 80 dikali integral dengan batasan 3 sampai dengan 4 dari FT-nya itu adalah T pangkat 2 per 21 dt. Sama dengan, nah di sini ada 1 per 21 itu kita keluarkan karena yang akan diintegralkan itu yang bersifat variabel. Sedangkan untuk yang bersifat konstanta dapat dikeluarkan saja sehingga dapat dituliskan 30 dikali 1 per 21 menjadi 30 per 21 dikali integral dengan batasan 1 sampai dengan 3 dari T pangkat 2 dt ditambah 80 dikali dengan 1 per 21 ini kita keluarkan yang bersifat konstanta sehingga 80 kali 1 per 21 itu adalah 80 per 21 dikali integral dengan batasan 3 sampai dengan 4 dari T pangkat 2 dt. Sehingga EC1 sama dengan 30 per 21 dikali, ini kita integralkan, sehingga menjadi 1 T pangkat 2 apabila diintegralkan itu adalah 1 per 3 T pangkat 3 dengan batasan T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 3 ditambah 80 per 21 dikali integral dari T pangkat 2 itu adalah 1 per 3 T pangkat 3 dengan batasan T sama dengan 3 sampai dengan T sama dengan 4. Kemudian, kita akan menggantikan posisi T ini menjadi batasan-batasan yang ada. Sehingga dapat dituliskan EC1 sama dengan 30 per 21 dikali 1 per 3 dikali T-nya itu kita ganti menjadi 3, sehingga 3 pangkat 3 dikurangi dengan 1 per 3 dikali T-nya itu kita ganti menjadi 1, sehingga 1 pangkat 3 ditambah 80 per 21 dikali 1 per 3 dikali T-nya itu kita ganti menjadi 4 sehingga 4 pangkat 3 dikurangi 1 per 3 dikali T-nya itu kita ganti menjadi 3 sehingga dikali 3 pangkat 3. Kemudian diselesaikan sama dengan 30 per 21 dikali 3 pangkat 3 itu adalah 27, 27 dikali 1 per 3 itu adalah 27 per 3 dikurangi 1 per 3 dikali 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 itu adalah 1 dikalikan 1 per 3 itu adalah 1 per 3 ditambah 80 per 21 dikali 4 pangkat 3 itu adalah 64, 64 dikali 1 per 3 itu adalah 64 per 3 dikurangi 3 pangkat 3 itu adalah 27, 27 dikali 1 per 3 itu adalah 27 per 3.
EC1 sama dengan 30 per 21 dikali 27 per 3 dikurangi 1 per 3 itu adalah 26 per 3 ditambah 80 per 21 dikali 64 per 3 dikurangi 27 per 3 itu adalah 37 per 3. Sama dengan kita kalikan, yaitu 30 per 21 dikali 26 per 3 itu adalah 780 per 63 ditambah 80 per 21 dikali 37 per 3 itu adalah 2960 per 63. Kemudian dijumlahkan hasilnya itu adalah 780 per 63 ditambah 2960 per 63 itu hasilnya adalah 3740 per 63 atau sama dengan 59,3651. Ini merupakan nilai dari EC1-nya. Sehingga kita dapat nilai EC1-nya itu adalah 59,3651. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari ET1. ET1-nya itu adalah sebagai berikut. Menentukan ET1 sama dengan integral dengan batasan 1 sampai dengan 3 dari T dikali FT dt ditambah integral dengan batasan 3 sampai dengan 4 dari 3 dikali FT dt. Nah, di mana FT-nya itu sudah diketahui pada soal, yaitu FT sama dengan T pangkat 2 per 21 dengan batasan T-nya itu lebih sama dengan 1 dan kurang sama dengan 4. Sehingga di sini adalah alasan kenapa integral itu memiliki batasan paling bawahnya itu adalah 1 dan batasan paling atasnya itu adalah 4. Dan di sini kenapa integralnya itu memiliki batasan 1 sampai dengan 3? Karena pada soal diketahui bahwa pabrikan akan mengganti gratis alat yang rusak sebelum 3 tahun pertama penggunaan. Nah, tahun pertama itu kan dimulai dari tahun ke-1 sampai dengan 3 tahun sebelum 3 tahunnya. Sehingga di sini dituliskan integral dengan batasan 1 sampai dengan 3 dari T dikali FT dt ditambah integral dengan batasan 3 sampai dengan 4, di mana saya ketahui pada soal yaitu bahwa jika alatnya rusak setelah 3 tahun, nah, setelah 3 tahun, yaitu dimulai dari tahun ketiga sampai dengan tahun terakhirnya itu adalah 4, karena batasan paling atasnya itu dari persamaan FT itu adalah 4, dari 3 dikali FT dt. Seperti itu. Nah, sehingga ET1-nya sama dengan integral dengan batasan 1 sampai dengan 3 dari T dikali FT-nya itu adalah T pangkat 2 per 21 dt ditambah integral dengan batasan 3 sampai dengan 4 dari 3 dikali FT-nya itu adalah T pangkat 2 per 21 dt. Kemudian diselesaikan, itu sama dengan integral dengan batasan 1 sampai dengan 3 dari T dikali T pangkat 2 per 21 itu adalah T pangkat 3 per 21 dt ditambah integral dengan batasan 3 sampai dengan 4 dari 3 dikali T kuadrat per 21 itu adalah 3T kuadrat per 21 dt. Kemudian yang bersifat konstanta dikeluarkan dari integral karena yang diintegralkan itu yang bersifat variabel. Sehingga dapat dituliskan ET1 sama dengan 1 per 21 kita keluarkan sehingga 1 per 21 dikali integral dengan batasan 1 sampai dengan 3 dari T pangkat 3 dt ditambah di sini ada 3 per 21 dikeluarkan sehingga tambah 3 per 21 dikali integral dengan batasan 3 sampai dengan 4 dari T pangkat 2 dt. Kemudian diselesaikan integralnya yaitu ET1 sama dengan 1 per 21 dikali integral dari T pangkat 3 itu adalah 1 per 4 T pangkat 4 dengan batasan T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 3 ditambah 3 per 21 dikali integral dari T pangkat 2 itu adalah 1 per 3 T pangkat 3 dengan batasan T sama dengan 3 sampai dengan T sama dengan 4. Kemudian kita akan mengganti T-nya ini menjadi batasan-batasan yang sesuai, yaitu sama dengan 1 per 21 dikali 1 per 4 dikali T-nya itu kita ganti menjadi 3 sehingga 3 pangkat 4 dikurangi 1 per 4 dikali T-nya kita ganti menjadi 1 sehingga dikali 1 pangkat 4 ditambah 3 per 21 dikali 1 per 3 dikalikan T-nya itu kita ganti menjadi 4 sehingga 4 pangkat 3 dikurangi 1 per 3 dikali T-nya itu kita ganti menjadi 3 sehingga 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 21 dikali 3 pangkat 4 itu adalah 81 dikalikan 1 per 4 itu adalah 81 per 4 dikurangi 1 pangkat 4 itu adalah 1 dikalikan 1 per 4 itu adalah 1 per 4 ditambah 3 per 21 dikali 4 pangkat 3 itu adalah 64 dikalikan 1 per 3 itu adalah 64 per 3 dikurangi 3 pangkat 3 itu adalah 27 dikali 1 per 3 itu adalah 27 per 3. Kemudian diselesaikan
ET1 sama dengan 1/21 dikali 81/4 dikurangi 1/4 itu ada 80/4 ditambah 3/21 dikali 64/3 dikurangi 27/3 itu adalah 37/3 sama dengan 1/21 dikali 80/4 itu adalah 20/21 ditambah 3/21 dikali 37/3 itu adalah 37/21. Apabila dijumlahkan yaitu 20/21 ditambah 37/21 itu adalah 57/21 atau sama dengan 2,7143. Ini adalah nilai dari ET1-nya. Sehingga nilai dari ET1 itu adalah 2,7143. Kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai dari EC1 dan ET1-nya, maka kita dapat memasukkan ke persamaan long run cost rate, yaitu long run cost rate dengan persamaan limit T menuju T hingga dari CT per T atau sama dengan EC1 per ET1, di mana EC1-nya itu sudah diketahui itu adalah 59,3651 dan ET1-nya itu adalah 2,7143, sehingga EC1 per ET1-nya itu adalah 59,3651 per 2,7143. Hasilnya itu adalah 21,8712. Kesimpulannya adalah kontrak perawatan alat untuk membuat kopi akan menguntungkan karena hasil dari long run cost rate ini tidak melebihi harga alat membuat kopi yang sebenarnya. Kan pada soal diketahui bahwa harga alat untuk membuat kopi dijual dengan harga $80 per unit dan nilai dari long run cost rate ini tidak melebihi dari harga $80 tersebut. Stokastik proses nomor 2. Soal nomor 2, di sebuah bank, pelanggan yang datang antri dalam satu baris di depan teller dan dilayani dengan cara first come first serve oleh teller yang tersedia. Misalkan, kedatangan pelanggan variabel acak IID eksponensial dengan rate 10 per jam, dan waktu layanan teller mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 menit. Analisis menggunakan model antrian MMS dan tentukan berapa banyak teller yang harus digunakan agar menjaga waktu rata-rata di bank tidak lebih dari 5 menit. Soal ini berkaitan dengan materi MMS model yang merupakan salah satu queuing method atau metode antrian. Jadi, MMS model ini merupakan metode antrian yang mempunyai 2 atau lebih stasiun layanan yang tersedia untuk melayani pelanggan yang datang. Dalam hal ini, asumsi terdapat pelanggan yang menunggu pelayanan dengan membentuk satu jalur yang akan dilayani pada stasiun pelayanan yang tersedia, di mana huruf S yang terdapat pada MMS model menyatakan jumlah fasilitas layanan. Berikut ini merupakan 4 persamaan terkait dengan MMS model yang digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Persamaan yang pertama itu adalah mengenai tingkat intensitas fasilitas pelayanan yang disimbolkan dengan rho, yaitu rumusnya adalah rho sama dengan lambda per mu S. Persamaan yang kedua itu adalah probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong yang disimbolkan dengan P0, di mana P0 sama dengan 1 per sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan S-1 dari 1 per N faktorial dikali lambda per mu dipangkatkan N ditambah 1 per S faktorial dikali lambda per mu dipangkatkan S dikali S kali mu per S kali mu dikurangi lambda. Untuk S kali mu itu lebih besar dari lambda. Persamaan yang ketiga, rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun yang disimbolkan dengan L, di mana L-nya itu sama dengan lambda dikalikan mu dikali lambda per mu dipangkatkan S dibagi dengan S-1 difaktorialkan dikali S kali mu dikurangi lambda dikuadratkan kali P0 ditambah lambda per mu. Persamaan yang keempat itu adalah rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun yang disimbolkan dengan W, yaitu W sama dengan L per lambda, di mana S-nya itu adalah jumlah fasilitas layanan, lambda adalah tingkat kedatangan rata-rata, mu adalah tingkat pelayanan rata-rata. Pada soal diketahui beberapa data. Data yang pertama itu adalah di sini, kedatangan pelanggan variabel acak IID eksponensial dengan rate 10 per jam. Ini merupakan lambda atau tingkat kedatangan rata-rata. Pada soal diketahui bahwa itu adalah 10 pelanggan per jam. Kemudian, data yang kedua diketahui itu adalah waktu layanan teller mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 menit. Nah, ini merupakan mu-nya atau tingkat pelayanan rata-ratanya, yaitu mu sama dengan 5 menit, di mana satuan dari mu itu adalah pelanggan per jam. Oleh karena itu, 5 menit apabila kita ubah menjadi pelanggan per jam, itu dengan cara 60 dibagi 5 sama dengan 12 pelanggan per jam. Kemudian,
Dan yang ketiga, itu sini kan pada soal diketahui agar menjaga waktu rata-rata di bank tidak lebih dari 5 menit. Nah, ini merupakan W-nya atau rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun, yaitu tidak lebih dari 5 menit. Jadi W-nya itu nggak boleh lebih dari 5 menit. Pada soal ditanya, analisis menggunakan model antrian MMS dan tentukan berapa banyak teller yang harus digunakan agar menjaga waktu rata-rata di bank tidak lebih dari 5 menit. Sehingga yang ditanya itu adalah jumlah teller yang harus digunakan atau S-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah menentukan tingkat intensitas fasilitas pelayanan atau yang disimbolkan dengan rho, yaitu rho sama dengan, nah ini adalah persamaan rho, yaitu rho sama dengan lambda per mu S, sehingga dapat dituliskan ulang, yaitu rho sama dengan lambda per mu S. Nah, pada soal diketahui bahwa lambdanya itu adalah 10 pelanggan per jam, sehingga dapat dituliskan 10 per mu-nya itu adalah 12 pelanggan per jam. Per 12 dikalikan dengan S-nya itu adalah variabel yang kita cari. Dimana syarat dari rho atau tingkat fasilitas pelayan ini hasilnya itu harus kurang dari 1. Sehingga untuk mendapatkan rho itu kurang dari 1, oleh karena itu kita dapat menentukan bahwa S-nya itu harus lebih dari 10 per 12 atau S-nya itu harus lebih dari 1. Artinya paling minim bank itu harus menyediakan 1 teller. Nah, pada soal ditanya, analisis menggunakan model antrian MMS dan tentukan berapa banyak teller yang harus digunakan agar menjaga waktu rata-rata di bank tidak lebih dari 5 menit. Sehingga pertanyaan itu adalah berapa banyak jumlah teller yang harus dibutuhkan oleh suatu bank agar waktu pelayanannya itu tidak lebih dari 5 menit. Nah, oleh karena itu, yang pertama itu adalah apabila jumlah teller sebanyak 1 orang yang disimbolkan dengan S sama dengan 1, di mana data-data untuk menghitung rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun 1 ini tidak lebih dari 5 menit, itu menggunakan ketiga persamaan ini, yaitu P0, L, dan W, dengan data-data lambda itu sama dengan 10 pelanggan per jam, mu-nya itu sama dengan 12 pelanggan per jam, dan S-nya sama dengan 1. Yang pertama itu adalah menentukan probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 1, ini disimbolkan dengan P01, yaitu P01 sama dengan 1 per, kita masukkan ke persamaan ini, yaitu di sini adalah sigma N sama dengan 0, sampai dengan N sama dengan S-1, di mana S-nya itu adalah 1, sehingga menjadi sigma N sama dengan 0 sampai dengan N-1, dari 1 per N faktorial dikali lambda per mu dipangkatkan N. Oleh karena itu, apabila diaplikasikan menjadi 1 per 0 faktorial dikali 10 per 12 dipangkatkan 0, ditambah, nah ini sini ada 1 per S faktorial, di mana S-nya itu adalah 1, sehingga dapat ditulis 1 per 1 faktorial dikali lambdanya itu adalah 10, sehingga 10 per mu-nya itu adalah 12 per 12, kemudian dipangkatkan dengan S-nya itu adalah 1 dikali, di sini S-nya itu adalah 1 dikali mu-nya itu adalah 12, S per S-nya itu adalah 1 dikali mu-nya itu adalah 12 dikurangi dengan lambdanya itu adalah 10. Oleh karena itu, kemudian dapat kita selesaikan, yaitu sama dengan 1 per 0 faktorial, di mana 0 faktorial itu adalah 1, 1 per 1 itu adalah 1, dikali 10 per 12 dipangkatkan 0 itu adalah 1, sehingga 1 dikali 1 adalah 1, ditambah 1 per 1 faktorial, di mana 1 faktorial itu adalah 1, sehingga 1 per 1 itu adalah 1, dikali dengan 10 per 12 dipangkatkan 1 itu adalah 10 per 12, dikali 1 kali 12 itu adalah 12, per 1 kali 12 itu adalah 12, dikurangi 10 itu adalah 2, sehingga 12 per 2. Sama dengan 1 per 1 ditambah 10 per 12 dikali dengan 12 per 2 itu adalah 5, sehingga kita peroleh P01 atau probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 1 itu adalah 1 per 6. Kemudian, kita menentukan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 1 yang disimbolkan dengan L1 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu L sama dengan lambda, itu lambdanya adalah 10, dikali mu-nya adalah 12, dikali lambdanya adalah 10, dan mu-nya itu adalah 12, dipangkatkan S-nya itu adalah 1, dibagi dengan S-nya itu adalah 1, kemudian dikurangi dengan 1, kemudian difaktorialkan, dikali S-nya itu adalah 1, kali mu-nya itu adalah 12, dikurangi lambdanya itu adalah 10, kemudian dipangkatkan 2, dikali dengan P0-nya. P0 itu merupakan probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 1 yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 1 per 6, ditambah lambdanya adalah 10, per mu-nya itu adalah 12, sehingga dapat diselesaikan menjadi 10 kali 12 itu adalah 120, dikali 10 per 12 dipangkatkan 1 itu adalah 10 per 12, per
1 dikurangi 1 difaktorialkan itu adalah 0 faktorial. Kemudian 1 kali 12 itu adalah 12 dikurangi 10 itu adalah 2. Sehingga dikali 2 pangkat 2. Dikali 1 per 6 ditambah 10 per 12. Sama dengan 120 dikali 10 per 12 itu adalah 100 per 0 faktorial itu adalah 1, 2 pangkat 2 itu adalah 4, sehingga 1 kali 4 itu adalah 4, dikali 1 per 6 ditambah 10 per 12. Sama dengan 100 per 4 dikali 1 per 6 itu adalah 25 per 6 ditambah 10 per 12. Sama dengan 25 per 6 ditambah 10 per 12 itu adalah 60 per 12 atau sama dengan 5. Sehingga rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 1 itu adalah 5. Selanjutnya, sehingga rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun 1, rumus itu adalah W1 atau disimbolkan dengan W1, rumusnya adalah W sama dengan L per lambda, di mana L-nya itu adalah 5 atau rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 1 kan sudah dihitung sebelumnya itu adalah 5 per lambdanya itu adalah 10. Sehingga 5 per 10 sama dengan 0,5 jam. Satuannya adalah jam, sama dengan apabila jam ini kita ubah menjadi ke menit, maka berubah menjadi 30 menit. Nah, rata-rata nasabah menunggu dalam stasiun dengan teller sebanyak 1 orang itu adalah 30 menit. Waktu tersebut itu masih lebih lama dari waktu yang ditetapkan, yaitu 5 menit. Jadi, waktu 30 menit ini masih lebih lama dari 5 menit. Artinya, dalam suatu bank itu membutuhkan lebih dari 1 teller. Karena 1 teller itu dapat melayani pelanggan dalam waktu 30 menit. Nah, oleh karena itu, kita harus kembali menghitung rata-rata waktu pelanggan dalam satu stasiun apabila jumlah tellernya itu sebanyak 2 orang. Yaitu, jumlah teller sebanyak 2 orang, yaitu S-nya sama dengan 2. Nah, data-data yang terkait ini adalah, pertama, lambda sama dengan 10 pelanggan per jam, mu sama dengan 12 pelanggan per jam, dan S-nya itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita menentukan probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 2 atau yang disimbolkan dengan P02, yaitu P02 sama dengan, kita masukkan ke persamaan P0 ini, yaitu P02 sama dengan 1 per, nah di sini kan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan 1, di mana S-nya itu adalah 2, sehingga dapat dituliskan sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan 1. Dari 1 per N faktorial dikali lambda per mu dipangkatkan N, sehingga dapat dituliskan menjadi 1 per 0 faktorial, di mana lambdanya itu adalah 10, dan mu-nya itu adalah 12, kemudian dipangkatkan 0, ditambah dengan 1 per 1 faktorial dikali dengan lambdanya 10, dan mu-nya itu adalah 12, dipangkatkan 1, ditambah 1 per S faktorial, S-nya itu adalah 2, sehingga 1 per 2 faktorial, dikali lambdanya adalah 10, mu-nya itu adalah 12, dipangkatkan S, S-nya itu adalah 2, dikali dengan S adalah 2, dikali 12, per S-nya itu adalah 2, dikali mu-nya itu adalah 12, dikurangi dengan lambdanya itu adalah 10. Kemudian kita selesaikan, sama dengan 1 per 1 kali 0 faktorial itu adalah 1, 1 per 1 itu adalah 1. 1 dikali 10 per 12 dipangkatkan 0 itu adalah 1, sehingga 1 kali 1 itu adalah 1. Ditambah 1 per 1 faktorial, di mana 1 faktorial itu adalah 1, sehingga 1 kali 1 per 1 itu adalah 1. 1 dikali dengan 10 per 12 dipangkatkan 1 itu adalah 10 per 12. Ditambah 1 per 2 faktorial, 2 faktorial itu adalah 2, sehingga 1 per 2 dikali 10 per 12 dipangkatkan 2 itu adalah 100 per 144, dikali 2 kali 12 itu adalah 24, per 2 kali 12 itu adalah 24, dikurangi 10 itu adalah 14, sehingga 24 per 12. Sama dengan 1 per 1 ditambah 10 per 12 itu adalah 22 per 12, ditambah 1 per 2 dikali 100 per 144 dikali 24 per 14 apabila dihasilkan dan disederhanakan menjadi 25 per 42. Sama dengan 1 per 22 per 12 ditambah 25 per 42 itu adalah 204 per 84. Sama dengan kita pindahkan menjadi 84 per 204 atau sama dengan 7 per 17 atau sama dengan 0,4118. Ini adalah probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 2 atau P02-nya. Nah, selanjutnya menentukan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 2 yang disimbolkan dengan L2 dengan rumus yang sama, yaitu rumus L. L sama dengan, di mana lambdanya itu adalah 10, dikali mu-nya adalah 12, dikali dengan lambdanya 10, mu-nya 12, S-nya itu adalah 2, sehingga dipangkatkan 2, dibagi dengan
S dikurangi 1, S-nya itu adalah 2, dikurangi dengan 1, difaktorialkan, dikali dengan S-nya itu adalah 2, mu-nya itu adalah 12, dikurangi dengan lambdanya itu adalah 10, kemudian dipangkatkan 2, dikali P0. P0 atau probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 2, yang sudah dihitung sebelumnya itu kita dapat 7/17 atau 0,4118, sehingga dapat dituliskan 7/17 ditambah lambdanya itu adalah 12 per mu-nya itu, lambdanya itu adalah 10 per mu-nya itu adalah 12. Sama dengan, kita selesaikan, yaitu 10 kali 12 itu adalah 120, dikali 10 per 12, dipangkatkan 2 itu adalah 100 per 144, dibagi 2 dikurangi 1 faktorial, itu adalah 1 faktorial, 2 kali 12 itu adalah 24, dikurangi 10 itu adalah 14, kemudian dikuadratkan, sehingga 14 kuadrat, dikali 7/17 ditambah 10 per 12. Sama dengan 120 dikali 100 per 144 itu adalah 250 per 3, dibagi 1 faktorial itu adalah 1, dikali 14 pangkat 2 itu adalah 196, sehingga 1 kali 196 adalah 196, dikali 7/17 ditambah 10 per 12, sama dengan 250 per 3 per 196 itu adalah 125 per 294, dikali 7/17 ditambah 10 per 12, sama dengan 125 per 294 dikali 7/17 itu adalah 125 per 714 ditambah 10 per 12, sama dengan 125 per 714 ditambah 10 per 12 itu adalah 120 per 119 atau sama dengan 1,0084. Nah, kemudian kita menentukan rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun 2, yaitu W2 yang disimbolkan dengan W2 dengan menggunakan persamaan W sama dengan L per lambda, di mana L-nya itu sudah dihitung, yaitu L itu merupakan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 2, yaitu adalah 120 per 119 atau 1,0084, sehingga dapat dituliskan W2 sama dengan 1,0084 dibagi lambdanya itu adalah, pada soal diketahui bahwa lambda itu ada 10 pelanggan per jam, sehingga dibagi 10 sama dengan 0,1008 jam, atau apabila satuannya kita ubah menjadi menit, menjadi 6,0504 menit. Nah, rata-rata nasabah menunggu dalam stasiun dengan teller sebanyak 2 orang itu adalah 6,0504 menit, dan waktu tersebut itu masih lebih lama dari waktu yang ditetapkan, yaitu 5 menit. Oleh karena itu, kita harus kembali menghitung ulang rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun apabila jumlah tellernya itu sebanyak 3 orang. Nah, di sini dengan menggunakan persamaan yang sama, dengan cara yang sama, yaitu menentukan probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong, kemudian menentukan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun, kemudian rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun apabila jumlah tellernya itu sama dengan 3 orang, yaitu SS sama dengan 3. Nah, yang pertama diketahui bahwa probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 3 atau P03 itu kita dapat hasil 156 per 361 atau sama dengan 0,4321. Nah, selanjutnya diketahui rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 3 setelah dihitung itu mendapatkan hasil 4015 per 4693 atau sama dengan 0,855, sehingga hasil dari rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun 3 itu adalah 5,1332 menit. Nah, rata-rata nasabah menunggu dalam stasiun dengan teller sebanyak 3 orang itu adalah 5,1332 menit, dan waktu tersebut itu masih lebih lama dari waktu yang ditetapkan, yaitu 5 menit. Oleh karena itu, kita harus kembali menghitung rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun apabila jumlah tellernya itu sebanyak 4 orang. Nah, sini sudah hitung, yaitu jumlah teller sebanyak 4 orang, yaitu S sama dengan 4. Yang pertama adalah probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 4 atau P04 diperoleh 0,4343. Dan rata-rata pelanggan dalam stasiun 4 itu adalah 0,8362, sehingga rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun 4 yang disimbolkan dengan W4 itu adalah 0,0836 jam atau sama dengan 5,0172 menit. Nah, rata-rata nasabah menunggu dalam stasiun dengan teller sebanyak 4 orang ini itu adalah 5,0172 menit. Waktu ini masih lebih lama dari waktu yang ditetapkan, yaitu 5 menit. Oleh karena itu, kita harus kembali menghitung rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun apabila jumlah tellernya itu sebanyak 5 orang. Nah, sudah dihitung sebelumnya, yaitu probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 5, yaitu apabila S-nya itu sama dengan 5, itu diperoleh hasil atau P0 itu adalah 0,4346.
Nah, kemudian sudah dihitung juga rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 5 atau L5, yaitu adalah 0,8337, dan rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun 5 atau yang disimbolkan dengan W5 itu adalah 0,0834 jam atau sama dengan 5,0016 menit. Di mana waktu rata-rata nasabah menunggu dalam stasiun dengan teller sebanyak 5 orang, yaitu sebesar 5,016 menit, ini masih lebih lama dari waktu yang ditetapkan, yaitu 5 menit. Oleh karena itu, kita harus kembali menghitung ulang waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam stasiun apabila jumlah tellernya itu sebanyak 6 orang. Nah, sudah dihitung sebelumnya, jumlah teller sebanyak 6 orang yaitu S-nya sama dengan 6, di mana probabilitas bahwa layanan sedang kosong pada stasiun 6 atau disimbolkan dengan P06 itu adalah 0,4350. Nah, sudah dihitung juga rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 6, yaitu dengan cara yang sama, yaitu menentukan L6, diperoleh hasil 0,833. Dan rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun 6 itu adalah W6-nya, itu adalah 0,0833 jam atau selama 4,998 menit. Nah, rata-rata nasabah menunggu dalam stasiun dengan teller sebanyak 6 orang adalah 4,998 menit, di mana waktu ini sudah tidak melewati batasan waktu yang ditetapkan, yaitu 5 menit. Karena pada soal itu kan diketahui bahwa berapa jumlah teller yang harus digunakan agar menjaga waktu rata-rata di bank itu tidak lebih dari 5 menit. Nah, di sini ketahui bahwa untuk teller sebanyak 6 orang dalam suatu bank, dia menunggunya itu, pelanggan itu menunggu selama 4,998 menit, dan ini sudah di bawah dan tidak melewati batasan waktu yang telah ditetapkan oleh si bank tersebut, yaitu 5 menit. Nah, kemudian perhitungan-perhitungan sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama itu adalah jumlah teller, yaitu pada perhitungan sebelumnya itu kan sudah dihitung untuk menentukan waktu rata-rata pelanggan menunggu di bank itu agar tidak lebih dari 5 menit, yaitu dari teller sama dengan 1 sampai dengan jumlah teller sampai dengan 6. Nah, di sini ada kolom kedua itu adalah P0 atau probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong pada setiap stasiun. Kolom ketiga itu adalah L atau rata-rata jumlah pelanggan dalam setiap stasiun, dan kolom keempat ini adalah W atau rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam setiap stasiun. Nah, apabila jumlah teller sama dengan 1 dalam suatu bank, maka rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun itu adalah 30 menit. Apabila jumlah teller sama dengan 2, maka rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun itu adalah 6,0504 menit. Apabila jumlah teller sama dengan 3, maka rata-rata waktu pelanggan menunggu itu adalah 5,1332 menit. Apabila jumlah teller sama dengan 4, maka rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun itu adalah 5,0172 menit. Apabila jumlah teller sama dengan 5, maka rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun itu adalah 5,0016 menit. Dan apabila jumlah teller sama dengan 6, maka rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun itu adalah 4,998 menit. Nah, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa bank minimum atau harus menyediakan paling sedikit itu adalah 6 teller. Ini adalah minimalnya ya, agar waktu rata-rata nasabah menunggu dalam stasiun atau yang disimbolkan dengan W tidak lebih dari 5 menit. Nah, berdasarkan tabel itu diketahui apabila jumlah tellernya itu sama dengan 6, maka rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam stasiun itu adalah 4,998, di mana waktu ini tidak melebihi batasan dari waktu rata-rata pelanggan menunggu di bank tidak selama 5 menit. Nah, ini kan sesuai dengan soalnya. Dan apabila jumlah tellernya sama dengan 6, paling minim itu adalah 6, maka rata-rata nasabah menunggu itu tidak lebih dari 5 menit. UAS stokastik proses nomor 3. Nomor 3, misalkan antrian tandem dengan 2 stasiun, pelanggan tiba di stasiun pertama menurut proses Poisson dengan kecepatan 24 per jam. Waktu pelayanan di stasiun pertama adalah variabel acak eksponensial IID dengan rata-rata 4 menit. Setelah layanan selesai di stasiun pertama, pelanggan pindah ke stasiun 2, di mana waktu layanan adalah eksponensial IID dengan rata-rata 3 menit. Masing-masing stasiun menggunakan 2 server. Berdasarkan soal, diperoleh beberapa data yang diketahui. Yang pertama itu adalah N. N itu merupakan jumlah stasiun. Pada soal diketahui bahwa antrian tandem itu dengan 2 stasiun. Jadi terdapat 2 stasiun sehingga N-nya sama dengan 2. Kemudian S. S itu adalah jumlah server setiap stasiun. Pada soal diketahui, masing-masing stasiun itu menggunakan 2 server, sehingga S1 sama dengan S2 sama dengan 2. Kemudian lambda. Lambda itu merupakan tingkat kedatangan rata-rata.
Pada soal diketahui bahwa pelanggan tiba di stasiun pertama menurut proses Poisson dengan kecepatan 24 per jam, sehingga lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 24 pelanggan per jam. Kemudian di sini ada mu. Mu itu merupakan tingkat pelayanan rata-rata. Pada soal diketahui bahwa waktu pelayanan di stasiun pertama adalah variabel acak eksponensial IID dengan rata-rata 4 menit, sehingga mu1 sama dengan 4 menit, di mana satuan dari mu ini kan terkait dengan tingkat pelayanan rata-rata. Artinya satuan itu adalah pelanggan per jam. Sehingga untuk menentukan pelanggan per jam itu kita membuat itu adalah 60 dibagi dengan 4 menit ini, sehingga diperoleh 15 pelanggan per jam. Artinya dalam 1 jam itu terdapat 15 pelanggan di stasiun 1. Kemudian untuk mu2, pada soal diketahui pelanggan pindah ke stasiun 2 di mana waktu layanan adalah eksponensial IID dengan rata-rata 3 menit. Sehingga diperoleh mu2-nya sama dengan 3 menit, di mana itu adalah 60 per 3 sama dengan 20 pelanggan per jam. Artinya, terdapat 20 pelanggan dalam 1 jam. Pertanyaan yang A, berapa jumlah pelanggan dalam network? Untuk menyelesaikan soal yang A ini, menggunakan metode MMS model, di mana S-nya itu sama dengan 2. Pada soal diketahui bahwa masing-masing stasiun menggunakan 2 server, baik itu stasiun 1 maupun stasiun 2, sehingga S-nya itu sama dengan 2. Langkah pertama menyelesaikan permasalahan ini adalah menentukan probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong yang disimbolkan dengan P0. Persamaannya adalah P0 sama dengan 1 per sigma dari N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan S-1 dari 1 per N faktorial dikali lambda per mu dipangkatkan N ditambah 1 per S faktorial dikali lambda per mu dipangkatkan S dikali S kali mu per S kali mu dikurangi lambda untuk S kali mu lebih besar dari lambda. Setelah menentukan probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong atau P0, kita menentukan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun yang disimbolkan dengan L. L sama dengan lambda dikali mu dikali lambda per mu dipangkatkan S dibagi dengan S dikurangi 1 difaktorialkan dikali S kali mu dikurangi lambda kemudian dikuadratkan dikali P0 ditambah lambda per mu. Kemudian, kita akan menentukan rata-rata jumlah pelanggan untuk setiap stasiun, baik itu stasiun 1 maupun stasiun 2. Pertama, stasiun 1. Diketahui data-data untuk stasiun 1 itu adalah S atau jumlah server stasiun 1 itu sama dengan 2. Lambda atau tingkat kedatangan rata-rata untuk stasiun 1 itu adalah 24 pelanggan per jam. Dan mu atau tingkat pelayanan rata-rata untuk stasiun 1 itu adalah 15 pelanggan per jam. Sehingga, data-data tersebut dapat kita masukkan ke persamaan ini. Yang pertama, kita akan menentukan probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong pada stasiun 1, sehingga disimbolkan dengan P01 sama dengan 1 per, kita masukkan data-data terkait stasiun 1 ke dalam persamaan P0 ini, sehingga diperoleh 1 per 0 faktorial dikali 24 per 15 dipangkatkan 0 ditambah 1 per 1 faktorial dikali 24 per 15 dipangkatkan 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali 24 per 15 dipangkatkan 2 dikali 2 kali 15 dibagi dengan 2 kali 15 dikurangi 24. Kemudian kita selesaikan sama dengan 1 per 0 faktorial. 0 faktorial ini adalah 1 per 1 adalah 1. 24 per 15 dipangkatkan 0 itu adalah 1, sehingga 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah 1 per 1 faktorial, 1 faktorial adalah 1, 1 per 1 adalah 1. 24 per 15 dipangkatkan 1 itu adalah 24 per 15, sehingga ditambah 1 per 2 faktorial. 2 faktorial ini sama dengan 2. 24 per 15 dipangkatkan 2 diperoleh hasil 576 per 225. 2 dikali 15 itu adalah 30, dibagi 2 kali 15 30, dikurangi 24, itu adalah 6, sehingga diperoleh 30 per 6. Sama dengan 1 per 1 ditambah 24 per 15 itu adalah 39 per 15, ditambah 1 per 2 dikali 576 per 225, dikali 30 per 6, diperoleh hasilnya itu adalah 32 per 15, sama dengan 1 per 39 per 15 ditambah 32 per 5 itu adalah 135 per 15. Kemudian kita kalikan sama dengan menjadi 15 per 135 yang kita sederhanakan menjadi 1 per 9 sama dengan 0,111.
Nah, ini adalah probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong pada stasiun 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 1, yaitu yang disimbolkan dengan L1. Sehingga dapat tuliskan lambda satunya itu adalah 24, dikali dengan mu satunya itu adalah 15, dikali lambda 1 itu adalah 24, mu satunya adalah 15, S-nya itu adalah 2, sehingga dipangkatkan 2. Dibagi dengan S-nya itu adalah 2, sehingga 2 dikurangi 1, kemudian difaktorialkan, dikali dengan S-nya itu adalah 2, dikali mu-nya itu adalah 15, dikurangi lambdanya itu adalah 24, kemudian dikuadratkan. Dikali dengan P0. P0 itu merupakan hasil probabilitas yang sebelumnya sudah dihitung, yaitu adalah 1/9, kita masukkan yang 1/9, ditambah lambdanya itu adalah 24, per mu-nya itu adalah 15. Nah, kemudian kita selesaikan. Sehingga L1 sama dengan 24 kali 15 itu adalah 360, 24 per 15 kemudian dikuadratkan diperoleh hasil 576 per 225. Dibagi 2 dikurangi 1 kemudian difaktorialkan itu adalah 1 faktorial, dikali 2 dikali 15 dikurangi 24 itu adalah 30 dikurangi 24 adalah 6, 6 dikuadratkan. Dikali 1/9 ditambah 24 per 15. Sama dengan 360 dikali 576 per 225 adalah 4608 per 5, dibagi 1 faktorial adalah 1, 6 pangkat 2 itu adalah 36, sehingga 1 kali 36 adalah 36, dikali 1/9 ditambah 24 per 15. Kemudian kita selesaikan, 4608 per 5 dibagi 36 itu diperoleh hasil 128 per 5, dikali 1/9 ditambah 24 per 15. Sama dengan 128 per 5 dikali dengan 1/9 itu adalah 128 per 45 ditambah 24 per 15. 128 per 45 ditambah 24 per 15 adalah 40 per 9, atau apabila kita buat desimal menjadi 4,444 pelanggan. Ini adalah rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 1, sebanyak 4,444 pelanggan. Nah, pada stasiun 2 yaitu sama, data-data untuk stasiun 2 itu adalah S atau jumlah server stasiun 2 itu sebanyak 2, kemudian lambda atau tingkat kedatangan rata-rata pada stasiun 2 itu adalah 24 pelanggan per jam. Kemudian mu atau tingkat pelayanan rata-rata pada stasiun 2 itu adalah 20 pelanggan per jam. Sehingga data-data ini terkait dengan stasiun 2 itu akan kita masukkan ke dalam probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong atau P0 dan L untuk menentukan rata-rata jumlah pelanggan. Nah, stasiun 2. Probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong pada stasiun 2 disimbolkan dengan P02 sama dengan 1 per, di sini kita masukkan persamaan yang ini dengan data-data stasiun 2 sehingga diperoleh 1 per 0 faktorial dikali 24 per 20 dipangkatkan 0 ditambah 1 per 1 faktorial dikali 24 per 20 dipangkatkan 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali 24 per 20 dipangkatkan 2 dikali 2 kali 20 per 2 kali 20 dikurangi 24. Kemudian kita selesaikan, sama dengan 1 per 1 dikali 0 faktorial itu adalah 1, 1 per 1 adalah 1, 1 dikali 24 per 20 dipangkatkan 0 itu adalah 1, sehingga 1 kali 1 adalah 1. Ditambah 1 per 1 faktorial, 1 faktorial itu adalah 1, sehingga 1 per 1 adalah 1, 24 per 20 dipangkatkan 1 adalah 24 per 20, sehingga 1 kali 24 per 20 adalah 24 per 20. Ditambah 1 per 2 faktorial, di mana 2 faktorialnya adalah 2, dikali 24 per 20 dipangkatkan 2 itu adalah 576 per 400, dikali 2 kali 20 itu adalah 40, per 2 kali 20 adalah 40 dikurangi 24, 16, sehingga 40 per 16. Sama dengan 1 per 1 ditambah 24 per 20 itu adalah 44 per 20, ditambah 1 per 2 dikali 576 per 400 dikali 40 per 16, itu diperoleh hasil setelah disederhanakan itu mendapatkan 9 per 5. Kemudian kita selesaikan, sama dengan 1 per 44 per 20 ditambah 9 per 5 itu adalah 8 per 20. Kemudian kita pindahkan jadi 20 per 18. Sama dengan apabila kita sederhanakan menjadi 1 per 4 sama dengan 0,25. Ini adalah probabilitas bahwa fasilitas pelayanan sedang kosong pada stasiun 2. Kemudian kita menentukan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 2 yang disimbolkan dengan L2, yaitu dengan rumus yang seperti ini. Rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun, yaitu lambdanya itu adalah 24, dikali mu-nya adalah 20, dikali lambdanya adalah 24, mu-nya 20, dipangkatkan 2,
yaitu servernya, dibagi dengan S-nya itu adalah 2, dikurangi 1, difaktorialkan, dikali dengan S-nya itu adalah 2, dikali mu-nya adalah 20, dikurangi lambda-nya itu adalah 24, kemudian dikuadratkan, dikali P0-nya. Pada tadi sebelumnya sudah kita hitung bahwa P0 itu adalah 1/4, sehingga kita masukkan 1/4, ditambah lambda-nya itu adalah 24, mu-nya itu adalah 20, sehingga 24/20. Selanjutnya kita selesaikan, yaitu sama dengan 24 kali 20 itu adalah 480, dikali 24/20 dipangkatkan 2 itu adalah 576/400, dibagi dengan 2 dikurangi 1 itu adalah 1, difaktorialkan, dikali dengan 2 kali 20 adalah 40, 40 dikurangi 24 adalah 16, kemudian dikuadratkan sehingga 16 kuadrat, dikali dengan 1/4 ditambah 24/20. Sehingga selanjutnya itu adalah 480 dikali 576/400 itu adalah 3456/5, dibagi dengan 1 faktorial itu adalah 1, 16 pangkat 2 itu adalah 256, sehingga 1 dikali 256 adalah 256, dikali dengan 1/4 ditambah 24/20, sama dengan 3456/5 dibagi dengan 256, apabila kita kalikan, kemudian apabila kita bagi dan disederhanakan mendapatkan hasil 27/20, dikali dengan 1/4 ditambah 24/20, sama dengan 27/20 dikalikan 1/4 itu adalah 27/40, ditambah 24/20, sehingga hasil penjumlahan ini adalah 15/8 atau sama dengan 1,875. Sehingga rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 2 itu adalah 1,875 pelanggan. Nah, pada soal A itu kan ditanya berapa jumlah pelanggan dalam network, jadi ini merupakan gabungan antara rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 1 dan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 2. Tadi rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 1 itu kita dapat 4,444 pelanggan. Sedangkan rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 2 itu dapat 1,875. Sehingga hasil penjumlahannya itu adalah jumlah pelanggan dalam network sama dengan L1 tambah L2 sama dengan 4,444 ditambah 1,875 diperoleh hasil 6,3194 pelanggan. Yaitu apabila kita bulatkan ke atas menjadi 7 pelanggan. Sehingga jumlah pelanggan dalam network itu sebanyak 7 pelanggan. Ini adalah jawaban untuk soal yang A. Kemudian soal B. Soal B itu adalah antrian di stasiun mana yang lebih panjang? Untuk menjawab soal B terkait antrian stasiun mana yang lebih panjang, itu menggunakan persamaan rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian, yaitu disimbolkan dengan LQ. LQ sama dengan L dikurangi lambda per mu. Nah, kemudian kita akan menentukan rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian untuk setiap stasiun. Yang pertama untuk stasiun 1, sehingga LQ1 atau rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian di stasiun 1 sama dengan L1 dikurangi lambda 1 per mu1. L1-nya itu tadi kita dapat bahwa L1-nya itu adalah, ini L1-nya itu adalah 4,4444, yang dapat dituliskan L1 adalah 4,4444 dikurangi mu1-nya itu adalah lambda satunya itu adalah, di soal diketahui bahwa lambda satunya itu adalah 24, yang dapat ditulis 24 per mu1-nya. Mu1-nya itu adalah 15. Nih, per 15. Sehingga dapat ditulis 4,4444 dikurangi 24 per 15 sama dengan 4,4444 dikurangi 24 per 15 itu adalah 1,6 sama dengan hasil pengurangan itu adalah 2,8444 apabila kita buatkan menjadi 3 pelanggan. Di stasiun 2, buatnya itu adalah LQ2 atau rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian stasiun 2 sama dengan L2 dikurangi lambda 2 per mu2. Nah, tadi lambda 2-nya itu kita sudah dapat, L2-nya itu sudah dapat, yaitu 1,875 itu adalah untuk L2 atau rata-rata jumlah pelanggan dalam stasiun 2. Itu adalah 1,875 dikurangi lambda 2. Lambda 2-nya di sini adalah 24 pelanggan kali dikurangi 24 per mu2-nya itu adalah 20. 24 per 20 sehingga sama dengan 1,875 dikurangi 24 per 20 itu hasilnya adalah 1,2 sama dengan kita kurangkan diperoleh hasil 0,675 apabila kita bulatkan menjadi 1 pelanggan. Nah, sehingga antrian di stasiun mana yang lebih panjang? Nah, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian, diketahui bahwa LQ1 atau rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian di stasiun 1 itu lebih besar daripada LQ2. LQ1 itu kan 3 pelanggan, LQ2 itu 1 pelanggan. Sehingga kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil perhitungan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, diperoleh kesimpulan bahwa antrian di stasiun pertama lebih panjang daripada antrian di stasiun kedua. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3,
yaitu terkait berapa lama pelanggan antri di setiap stasiun. Untuk menjawab pertanyaan terkait berapa lama pelanggan antri di setiap stasiun, itu adalah menggunakan persamaan waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan di setiap stasiun, yang disimbolkan dengan WQ. Nah, sehingga WQ sama dengan LQ per lambda. Ini adalah rumusnya. Nah, kemudian kita akan menentukan lama pelanggan antri setiap stasiun, baik itu stasiun 1 maupun stasiun 2. Yang pertama untuk stasiun 1, WQ1 yaitu rumusnya adalah LQ1 per lambda 1, di mana LQ1-nya itu adalah pada sebelumnya sudah kita hitung, itu adalah 2,8444, sehingga LQ1-nya kita dapat tulis 2,8444 dibagi dengan lambda 1. Lambda 1-nya itu pada soal sudah diketahui itu ada 24. Sehingga 2,8444 dibagi 24 itu hasilnya adalah 0,1185 jam. Nah, apabila kita ubah menjadi satuan menit menjadi 7,1110 menit. Ini adalah lama pelanggan antri di stasiun 1 selama 7,1110 menit. Kemudian, berapakah lama pelanggan antri di stasiun 2? Yaitu disimbolkan dengan WQ2. WQ2 sama dengan LQ2 per lambda 2 sama dengan LQ2. Sebelumnya kita sudah dapat LQ2 ada di sini, yaitu adalah 0,675 dibagi dengan lambda 2. Lambda 2 itu ada soal, yaitu 24, sehingga 0,675 dibagi 24. Sehingga diperoleh hasil WQ2-nya atau rata-rata yang dihabiskan pelanggan di stasiun 2 itu adalah 0,0281 jam. Apabila kita ubah satuannya menjadi menit menjadi 1,6875 menit. Sehingga kesimpulannya adalah pelanggan antri di stasiun pertama selama 7,110 menit dan pelanggan antri di stasiun kedua selama 1,6875 menit. UAS stokastik proses nomor 4. Soal nomor 4, perjalanan antara dua kota dapat melalui dua rute. Rute A biasanya memakan waktu 60 menit dan rute B biasanya memakan waktu 45 menit. Jika masalah lalu lintas terjadi di rute A, waktu tempuh bertambah menjadi 70 menit. Sedangkan di rute B dapat meningkatkan waktu tempuh hingga 90 menit. Peluang keterlambatan adalah 0,20 untuk rute A dan 0,30 untuk rute B. Dengan menggunakan pendekatan expected value, rute apa yang direkomendasikan? Berdasarkan soal, dapat diketahui beberapa data yang dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah terkait perjalanan tanpa masalah lalu lintas, dan yang kedua itu adalah perjalanan dengan masalah lalu lintas, di mana setiap perjalanan itu terdiri dari dua rute, yaitu rute A dan rute B. Pertama, perjalanan tanpa masalah lalu lintas pada rute A. Pada soal diketahui bahwa rute A biasanya memakan waktu 60 menit, sehingga waktu tempuh rute A tanpa adanya masalah lalu lintas itu adalah 60 menit. Peluang tidak terlambatnya itu adalah hasil pengurangan antara 1 dikurangi dengan peluang keterlambatan rute A. Pada soal diketahui bahwa peluang keterlambatan untuk rute A itu sebesar 0,20, sehingga peluang tidak terlambatnya itu adalah 1 dikurangi 0,20 sama dengan 0,80. Selanjutnya untuk rute B. Waktu tempuhnya itu pada soal diketahui bahwa rute B biasanya memakan waktu 45 menit, sehingga waktu tempuh rute B apabila tidak terjadi masalah lalu lintas itu selama 45 menit. Dan peluang tidak terlambatnya itu merupakan hasil pengurangan antara 1 dikurangi dengan peluang keterlambatan rute B. Pada soal diketahui peluang keterlambatan rute B itu selama 0,30 peluangnya. Sehingga dapat dituliskan peluang tidak terlambatnya itu sama dengan 1 dikurangi 0,30 sama dengan 0,70. Yang kedua, terkait dengan perjalanan dengan masalah lalu lintas. Yang pertama untuk rute A. Nah, jika masalah lalu lintas terjadi di rute A, waktu tempuh bertambah menjadi 70 menit. Sehingga waktu tempuh untuk rute A apabila terjadi masalah lalu lintas itu adalah selama 70 menit. Peluang keterlambatan rute A pada soal diketahui bahwa peluang keterlambatan rute A itu 0,20. Selanjutnya untuk rute B, waktu tempuh rute B apabila terjadi masalah lalu lintas pada soal diketahui bahwa rute B dapat meningkatkan waktu tempuh hingga 90 menit apabila terjadi masalah lalu lintas, sehingga dapat ditulis waktu tempuh rute B apabila terjadi masalah lalu lintas itu adalah 90 menit. Dengan peluang keterlambatan rute B-nya itu adalah pada soal diketahui peluang keterlambatan untuk rute B itu adalah 0,30. Nah, ini adalah data-data yang diketahui pada soal. Pada soal ditanya,
dengan menggunakan pendekatan expected value, rute apa yang direkomendasikan? Nah, selanjutnya, expected value. Expected value of decision alternative adalah jumlah pertimbangan untuk alternatif keputusan. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan expected value, yaitu EV atau expected value sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan N dari PSJ dikali FIJ. Di mana N-nya itu adalah the number of state of nature, dan PSJ ini adalah the probability of state of nature SJ, dan FIJ-nya ini merupakan the payoff corresponding to decision alternative and state of nature SJ. Kemudian, kita akan menentukan expected value untuk setiap rute dengan cara menjumlahkan perjalanan tanpa masalah lalu lintas dan perjalanan dengan masalah lalu lintas. Yang pertama, expected value pada rute A. EV rute A atau expected value rute A sama dengan peluang tidak terlambat, yaitu 0,80, dikali waktu tempuh rute A tanpa masalah lalu lintas, yaitu 60, ditambah peluang keterlambatan itu adalah 0,20, dikali waktu tempuh rute A apabila terjadi masalah lalu lintas itu adalah 70. Sehingga 0,80 dikali 60 ditambah 0,20 dikali 70. 0,80 dikali 60 itu adalah 48, ditambah 0,20 dikali 70 itu adalah 14. Hasil penjumlahannya itu adalah 62. Ini adalah expected value rute A. Kemudian, expected value pada rute B atau EV rute B atau expected value pada rute B sama dengan peluang tidak terlambat pada rute B itu adalah 0,70 dikali waktu tempuh rute B apabila tidak terjadilah masalah lalu lintas itu adalah 45 menit dikali 45 ditambah peluang keterlambatan rute B itu adalah 0,30 dikali waktu tempuh rute B apabila terjadi masalah lalu lintas itu adalah 90. Sehingga 0,70 dikali 45 ditambah 0,30 dikali 90. 0,70 dikali 45 adalah 31,5 ditambah 0,30 dikali 90 itu adalah 27. Hasil penjumlahannya itu adalah 58,5. Ini adalah expected value rute B. Kesimpulannya itu adalah rute yang direkomendasikan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan expected value adalah rute B dengan nilai sebesar 58,5. Sekian pembahasan UAS stokastik proses, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.